Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dengan NIM 8598021186. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan ekosistem darat alami. Di sini saya berada di hutan. Ini termasuk ekosistem darat alami, abiotik dan biotik. Ada rumput liar. Di sini saya menemukan jamur. Di dalam tanah sini ada cacing tanah dan bakteri. Selain ekosistem darat, di sini juga ada ekosistem perairan. Di sini juga ada dua komponen, abiotik dan biotik. Matahari, angin, udara. Saya juga menemukan batu rumput di pinggir sungai. Baiklah, di sini juga ada ekosistem darat buatan. Ada dua komponen, abiotik dan biotik. Di sini saya sedang berada di lahan kelapa sawit. Ada abiotik, sinar matahari, angin, dan udara. Berikutnya ada biotik, ada pohon kelapa sawit, pohon jambu biji, ada rumput liar, ada kelapa. Dengan tema pencemaran deterjen terhadap pertumbuhan akar pada bawang merah. Adapun alat dan bahan, yang pertama itu ada deterjen, ada wadah yang sudah diberi label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan kontrol. Ada wadah 1000 ml, ada bawang yang sudah ditusuk, pengaduk, sendok, spidol, penggaris, gunting, buku, dan wadah yang sudah berisi air. Baiklah, yang pertama kita gunting ujung deterjen, lalu kita taruh di dalam pengaduk, masukkan di dalam wadah, kita kasih air sebanyak 1000 ml. Aduk hingga merata. Kalau sudah, kita taruh di dalam labu 100%. Lalu kita tambah lagi air bersih. Kita isi ke label yang 50%. Tambahkan lagi air bersih. Kita tambahkan ke label yang 25%. Tambahkan lagi air bersih. Tambahkan ke label yang 12,5%. Tambah lagi air bersih. Tambahkan ke label 6,25%. Tambahkan lagi air bersih ke 3,1%. Selanjutnya kita taruh bawang di atas label 100%. Selanjutnya 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan kontrol. Baiklah, untuk selanjutnya kita tunggu sampai 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Setelah 24 jam, saya melihat perubahan dari bawang merah. Untuk kontrol, saya melihat pertumbuhan akar
1,5 cm. Dan untuk 6,25% saya melihat bawangnya mulai tumbuh. Dan untuk 12,5% belum tumbuh. 25% belum tumbuh juga. 50% sama juga belum tumbuh. Dan juga 100% belum tumbuh. Setelah 48 jam, saya melihat perubahan terhadap pertumbuhan bawang merah. Untuk perubahan yang kontrol, saya melihat 2 cm untuk akarnya. Untuk 3,1%, saya melihat perubahan dari akar 1 cm. Untuk 6,25%, saya melihat perubahannya 1 cm. Untuk 25%, saya belum melihat perubahan. 50% belum tumbuh dan 100% belum juga tumbuh. Setelah saya mengamati 72 jam, saya melihat perubahan terhadap pertumbuhan bawang merah. Pertumbuhan untuk yang kontrol, akar bawang merahnya terlihat 4-5 cm. Untuk yang wadah 3,1%, akar bawang merahnya 3 cm. Untuk wadah 6,25 cm, akar bawang merahnya terlihat 2 cm. 12,5% untuk akar bawang merahnya mencapai 1 cm. Untuk wadah 25%, akar bawang merahnya terlihat 0,5 cm. Untuk wadah 50%, akar bawang merahnya sangat kecil, bisa terlihat 0,1 cm. Untuk wadah 100%, akarnya tidak tumbuh atau mulai membusuk. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan. Dengan tujuan mengetahui apakah deterjen mempengaruhi proses perkecambahan biji. Yang kedua, mengetahui pergerakan kadar konsentrasi deterjen terhadap pengaruh pertumbuhan. Adapun alat dan bahan, yang pertama itu ada deterjen, ada biji hijau, ada wadah yang sudah diberi label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan juga ada kontrol. Ada wadah air 1000 ml, ada mengaduk, sendok, gunting, menggaris, spidol, buku, dan wadah yang sudah ada air bersih. Dan ada kapas. Baiklah, selanjutnya kita akan mengamati perubahan deterjen terhadap perkecambahan. Baiklah, di sini sudah ada larutan deterjen, ada kapas yang akan kita isi ke dalam wadah yang sudah diberi label. Label 100%, 50%,
kasih biji kacang hijau ke dalam wadah yang sudah dikasih kapas tadi. Berikutnya kita akan memasuki larutan deterjen ke dalam wadah yang sudah dikasih biji kacang hijau dan kapas tadi. Kita masukkan larutan deterjen dengan label 100%. Kita masukkan 4 sendok ke dalam label yang 100%. Selanjutnya kita masukkan ke label yang 50% dengan deterjen 50%. Ada pula 12,5% deterjen. Ada 6,25 dan 3,1% deterjen. Selanjutnya kita ganti sendok dengan yang baru karena yang ini sudah terkena larutan deterjen. Untuk ngasih yang kontrol. Selanjutnya kita akan menutup biji kacang hijau yang sudah dikasih kapas tadi dengan kardus kedap cahaya. Selanjutnya langsung saja kita tutup. Kita tunggu selama 24 jam sampai 48 jam. Setelah 24 jam, kita akan buka dan mengamatinya. Baiklah, kita akan memulai mengukurnya. Baiklah, setelah melakukan pengukuran, kita tutup. Kita tutup dan kita tunggu sampai 48. Setelah 48 jam, kita buka dan amati kembali. Sekian video dari saya, terima kasih.